Shalom, selamat siang dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi saya. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Kesha Kristi Mambu dengan NIM 1204010012 dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Dengan mata kuliah Metodologi Penelitian 1, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Dan sebagai dosen pengampu yaitu Prof. Beni Blemi Binilang dan Dr. Joni Lagunsiang MPD. Dan materi yang akan saya presentasikan adalah perumusan masalah ilmiah, variabel, dan fokus penelitian. Indikator yang saya akan jelaskan yaitu tentang masalah penelitian, lalu kriteria perumusan masalah, lalu juga menjelaskan tentang variabel-variabel, serta menjelaskan tentang fokus penelitian. Baiklah, kita masuk pada indikator yang pertama yaitu masalah penelitian. Masalah adalah sesuatu yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan. Dalam bahasa yang lebih formal, masalah sering dirumuskan sebagai kesenjangan antara harapan dasolen dan kenyataan dasein. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi, penyimpangan antara teori dengan praktik, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, dan penyimpangan antara pengalaman masa lampau dengan apa yang terjadi sekarang. Kita masuk pada kriteria pemilihan masalah. Yang pertama, masalah harus jelas dan tidak meragukan. Yang kedua, masalah hendaklah berarti baik bagi diri pribadi, institusi, masyarakat, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, masalah yang diteliti hendaklah berada dalam batas kemampuan dan jangkauan peneliti. Yang keempat, masalah itu menarik minat peneliti. Yang kelima, dalam penelitian kuantitatif, masalah itu hendaklah menyatakan hubungan dua variabel atau lebih, sedangkan dalam penelitian kualitatif, hendaklah menyatakan keterpautan suatu objek dalam konteksnya. Yang keenam, pemilihan masalah hendaklah mempertimbangkan faktor biaya yang digunakan. 7. Data dapat dikumpulkan dengan cepat, tepat, dan benar. Yang kedelapan, masalah itu hendaklah sesuatu yang aktual dan hangat pada waktu penelitian diadakan. Yang kesembilan, yang dijadikan masalah hendaklah suatu yang baru dan telah wajar untuk diteliti atau akan menemukan bentuk baru dari sesuatu yang sudah ada. Dan yang terakhir, pemilihan masalah hendaklah memperhitungkan waktu yang tersedia. Kita masuk pada sumber-sumber masalah. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Lalu, lanjutan perluasan penelitian, sumber-sumber kepustakaan seperti buku teks, jurnal, maupun laporan penelitian. Lalu juga melalui forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Melalui observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Lalu yang selanjutnya, perubahan paradigma dalam pendidikan. Sumber selanjutnya adalah fenomena pendidikan dalam kelas, di luar kelas maupun di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, sumbernya melalui deduksi dan teori. Perumusan masalah. Perumusan masalah disebut juga dengan research question dan research problem. Diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun akibat. Perumusan masalah berupa pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Penentuan perumusan masalah sangat penting dan berfungsi sebagai langkah awal, yaitu untuk mengembangkan kerangka konsep, juga konseptualisasi dan operasionalisasi, juga desain penelitian. Yang kedua, berfungsi untuk memprediksikan keberhasilan penelitian. Yang ketiga, berfungsi untuk memilih judul dan menuliskan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, menilai orisinalitas ataupun plagiarisme. Beberapa langkah dalam perumusan masalah. Yang pertama, formulasikan situasi problematik atau masalah atau case yang akan dihadapi. Lalu yang kedua, identifikasikan kesenjangan yang ada. Yang ketiga, pelajari kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan masalah yang ada, seperti yang tadi telah kita bahas, yaitu melalui sumber-sumber masalah. Lalu yang keempat,
Memilih inti permasalahan apa yang paling utama atau apa yang paling mempengaruhi submasalah lain. Kemudian dipertajam dan diformulasikan dalam rumusan permasalahan penelitian. Kita masuk pada variabel. Variabel pada hakikinya merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai. Sedangkan konsep yang mempunyai satu nilai disebut dengan konstan. Kerlinier menyatakan variabel is symbol to which numeral or values are assigned. Sedangkan Bonnstedt menyatakan pula bahwa variabel adalah karakteristik dari orang, objek, atau kejadian berbeda dalam nilai-nilai yang dijumpai pada orang, objek, atau kejadian itu. Adapun Frankel dan Wallen menyatakan bahwa variabel adalah sifat, kasus, atau case yang mempunyai kemungkinan lebih dari satu kategori. Jenis-jenis variabel. Yang pertama, kita mengklasifikasikan jenis variabel berdasarkan data. Ada dua, yaitu variabel diskrit. Merupakan variabel kategorikal, yaitu variabel yang pemilihannya dilakukan secara kategorikal dengan memperhatikan perbedaan kualitatif. Lalu yang kedua, variabel kontinu. Sering disebut juga dengan variabel kuantitatif, yaitu variabel yang sinambung, yang memiliki nilai berhubungan atau ada dalam beberapa tingkatan atau degree, yang sinambung dari kurang kepada lebih serta dapat menerapkan angka atau numeral terhadap individu atau objek yang berbeda untuk menunjukkan berapa banyak variabel yang dimiliki. Lalu jenis variabel diklasifikasikan berdasarkan posisi dan fungsinya dalam penelitian. Ada 8. Yang pertama, variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi, menjelaskan, atau menerangkan variabel yang lain. Variabel ini menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Lalu variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain, tetapi tidak dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel kontrol adalah variabel yang tidak dapat dimanipulasi dan digunakan sebagai salah satu cara mengontrol, meminimalkan, atau menetralkan pengaruh aspek tersebut. Selanjutnya ada variabel extraneous, adalah variabel lain di luar variabel bebas dan variabel moderator yang mungkin memengaruhi variabel terikat. Variabel antara terletak dalam rentang variabel bebas dan variabel terikat. Variabel antara terjadi dan berlangsung akibat adanya variabel bebas dan merupakan sebab utama terjadinya perubahan pada variabel terikat. Variabel antecedent ada untuk melacak hasil yang lebih baik dan tepat dalam rangkaian hubungan sebab akibat di antara variabel yang diteliti. Lalu variabel penekan, yaitu variabel menekan atau menghilangkan pengaruh antara dua variabel pokok dengan memasukkan faktor uji dalam penelitian. Yang terakhir ada variabel pengganggu, yaitu variabel yang dapat menimbulkan terwujudnya kesimpulan yang salah arah, yang dapat mengungkapkan bahwa penafsiran yang benar kebalikan dari apa yang disarankan. Kita masuk pada fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan unsur atau faktor yang membantu peneliti untuk tetap fokus pada topik penelitian yang sedang dikerjakan. Sehingga peneliti juga bisa lebih fokus dalam mencari dan mengumpulkan data, serta melakukan analisis data sesuai dengan topik penelitian. Fungsi dari fokus penelitian adalah untuk membatasi pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti tidak akan kebingungan akan banyaknya data yang didapatkan. Yang selanjutnya, kriteria penulisan fokus penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomena sosial yang diteliti hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Lalu yang kedua, fenomena sosial haruslah aktual dan dapat diamati oleh peneliti ketika berada di lapangan. Yang ketiga, tidak memerlukan pembuktian yang saling kebergantungan. Lalu yang keempat, fokus penelitian yang dituliskan pada penelitian kuantitatif berbeda dengan fokus penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah cara penulisannya dalam sebuah penelitian. Yang terakhir, fokus penelitian kuantitatif. Sesuai dengan metode penelitian kuantitatif, maka fokus penelitian kuantitatif harus berfokus pada data yang bersifat numerikal atau dapat dihitung secara angka.
Hal ini disebabkan karena pada penelitian kuantitatif, analisis digunakan dengan menggunakan metode statistika. Jadi, secara garis besar, fokus penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif memiliki kesamaan, yaitu adalah fungsinya untuk membatasi pengumpulan data dan proses analisis yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian yang dilakukannya. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.